Assalamualaikum sahabatku semua yang dirahmati Allah, semoga dimanapun sahabat berada saat ini, senantiasa dilindungi oleh Allah, amin. Meski tidak mudah dan sulit bagi kita selaku umat manusia untuk mencapai tingkat ilmu hakikat makrifat. Namun tidak ada salahnya kita mempelajari perjalanan hidup singkat mutiara ilmu makrifat Nabi Khidir alaihi salam. Di dalam dunia tasawuf, ilmu hakikat adalah hasil dari pencapaian atau tahapan seorang sufi dalam melakukan proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi yang sudah mencapai makrifat akan memperoleh pengetahuan hakikat setelah hijab yang menutupi atau menjadi pemisah antara dia dan Tuhannya. Tersingkap ilmu hakikat ini adalah ilmu yang cukup berbahaya jika disebarluaskan kepada masyarakat umum. Ilmu hakikat yang dimiliki oleh Nabi Khidir, bahkan Nabi Musa pun tidak memahami pengetahuan Nabi Khidir. Dalam perjalanan bersamanya, beliau selalu memprotes perlakuan aneh Nabi Khidir. Dikisahkan bahwa Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Alasan membunuh anak kecil, kelak anak itu saat dewasa nanti akan menyesatkan kedua orang tuanya, dan menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir juga dapat melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh Nabi Musa, yaitu akan datangnya bajak laut yang akan merampas perahu nelayan. Maka sebelum datang penjahat tersebut, Nabi Khidir terlebih dahulu merusak perahu untuk menyelamatkan nelayan dari aksi perampokan. Nabi Khidir juga membetulkan tembok rumah yang hampir roboh karena ia mengetahui bahwa di dalamnya ada harta anak yatim yang disimpan, sehingga agar harta itu aman dan terjaga hingga anak itu dewasa, maka dibetulkan ia tembok itu. Ada dua syarat penting untuk bisa mendapatkan ilmu hakikat ini, yaitu mensucikan hati dan jiwa dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Seseorang yang telah memperoleh ilmu ini berarti ia telah berhasil dalam melakukan pembersihan hati dan jiwanya. Keberhasilan ini juga yang menjadi sebab Nabi Khidir dibukakan tabir penghalangnya. Dengan terbukanya tabir itulah pengetahuan-pengetahuan yang bersifat gaib pun diketahui oleh Nabi Khidir secara langsung. Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui pintu gerbang atau hati yang bisa dibuka dengan sebuah kunci, karena sesungguhnya makrifat adalah manifestasi dari mahabbah atau cinta. Mahabbah atau cinta adalah satu istilah yang selalu berdampingan dengan makrifat. Zunun al-Misri memahami ada tiga macam pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pengetahuan awam, yaitu pengetahuan melalui meniru atau taklid. 2. Pengetahuan ulama, yaitu pengetahuan yang didapat dengan pembuktian rasional. 3. Pengetahuan sufi, yaitu pengetahuan melalui penyaksian langsung dengan kalbu yang bersih dan bening. Pengetahuan ketiga inilah yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Kisah Nabi Khidir yang telah menguasai ilmu makrifat ini bisa diambil sebagai pelajaran hidup kita. Bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada seorang manusia pun yang boleh mengklaim dirinya lebih berilmu dibanding yang lain. Ingat, di atas langit masih ada langit. Pelajaran kedua adalah kita juga harus bersabar dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan kebijaksanaan dari setiap peristiwa yang kita alami. Lebih dari itu, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus menjaga adab kepada guru kita. Maka tawadu, sabar, dan akhlak adalah tiga mutiara dari kisah Nabi Khidir. Hal ini jugalah yang semakin lama kian meluntur dari kehidupan ini. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, saya meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua wadah ilmu, yaitu salah satunya telah saya sebarkan kepada kalian. Adapun yang kedua, seandainya saya sebarluaskan kepada kalian, niscaya kalian akan menghalalkan darahku. Dua wadah itu adalah syariat dan hakikat. Nabi Khidir dikaruniai Allah ilmu laduni, merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang yang soleh dari Allah melalui ilham dan tanpa dipelajari lebih dahulu melalui suatu jenjang pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, ilmu tersebut bukan hasil dari proses pemikiran, melainkan sepenuhnya tergantung atas kehendak dan karunia Allah. Di dalam tasawuf dibedakan tiga jenis alat untuk komunikasi rohaniyah, yaitu kalbu, hati nurani, untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, ruh untuk mencintainya, dan bagian yang paling dalam yakni sir, rahasia, untuk musyahadah, menyaksikan keindahan,
kebesaran dan kemuliaan Allah secara yakin, sehingga tidak terjajah oleh nafsu amarah kepadanya. Meskipun dianggap memiliki hubungan misterius dengan jantung secara jasmani, kalbu bukanlah daging atau darah melainkan suatu benda halus yang mempunyai potensi untuk mengetahui esensi segala sesuatu. Lapisan dalam dari kalbu disebut dengan roh, sedangkan bagian yang terdalam dinamakan sir. Kesemuanya itu secara umum disebut hati. Apabila ketiga organ tersebut telah disucikan sesuci-sucinya dan telah dikosongkan dari segala hal yang buruk lalu diisi dengan zikir yang mendalam, maka hati itu akan dapat mengetahui Tuhan. Tuhan akan melimpahkan nur cahaya keilahiannya kepada hati yang telah suci itu. Hati seperti ini diumpamakan oleh kaum sufi dengan sebuah cermin. Apabila cermin itu telah dibersihkan dari debu dan noda-noda yang mengotorinya, niscaya ia akan mengkilat, bersih, dan bening. Pada saat itu cermin tersebut dapat memantulkan gambar apa saja yang ada di hadapannya. Demikian pula hati manusia. Apabila ia telah bersih, ia akan dapat memantulkan segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Pengetahuan ini disebut makrifat musyahadah atau ilmu laduni. Semakin tinggi makrifat seseorang, semakin banyak pula ia mengetahui rahasia-rahasia Tuhan dan ia semakin dekat dengannya. Meskipun demikian, memperoleh marifat atau ilmu laduni yang penuh dengan rahasia-rahasia ketuhanan tidaklah mungkin karena manusia terbatas, sedangkan ilmu Allah tanpa batas seperti yang dikatakan oleh Al-Junaid, sufi modern, yang menyatakan bahwa cangkir teh tidak akan dapat menampung segala air yang ada di samudera. Keberadaan dan status ilmu laduni ini bukanlah tanpa alasan. Para sufi merujuk keberadaan ilmu ini pada Al-Quran Surat 18 ayat 60-82, yang memaparkan beberapa episode tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah tersebut dijadikan oleh para sufi sebagai dalil keberadaan ilmu laduni. Sufi memandang Nabi Khidir memiliki ilmu laduni, sedangkan Nabi Musa sebagai orang yang mempunyai pengetahuan biasa dan ilmu lahir atau syariat. Ilmu tersebut dinamai ilmu laduni karena di dalam surah Al-Kahfi ayat 65 disebutkan, "Wa alamnahu min laduna ilman," dan yang telah kami ajarkan kepada Khidir ilmu dari sisi kami. Dengan demikian, ilmu yang diterima langsung oleh hati manusia melalui ilham, iluminasi, penerangan, atau inspirasi dari Tuhan disebut ilmu laduni. Tasawuf termasuk ilmu laduni karena ilmu tersebut diterima langsung oleh sufi dari Tuhannya setelah ia membersihkan hatinya dengan riadoh dan mujahadah kesungguhan. Riadoh dan mujahadah menghasilkan musyahadah, tembus pandang pada keilahian Tuhan setelah terbukanya dinding pembatas antara hamba dan Tuhannya. Ketika itulah seseorang menerima limpahan ilmu laduni. Demikian tadi sedikit ulasan tentang hakikat Nabi Khidir dan keilmuannya, semoga bermanfaat.